Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih hantarkan kita pada Ramadan yang keempat. Bermakna Allah juga menghantarkan kita pada siri yang keempat, siri renungan Al-Quran sepanjang Ramadan. Dan atas pembacaan yang telah saya lakukan, ya, saya memilih pada pagi hari ini untuk merenungkan, ya, pada juz yang keempat, ya, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133, 134, 135, dan 136. Harapnya perempuan tuan-tuan selama Ramadan di pagi hari pukul 8 sentiasa di sampingnya ada Al-Quran supaya boleh dirujuk dan senang untuk difahami seterusnya, untuk direnungkan makna-maknanya. Baik, perempuan tuan-tuan semuanya, kita mulakan ulasan tentang 4 ayat dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Masya Allah, ya. Ustazah memilih surah Ali Imran ini untuk melengkapkan kita punya renungan pada surah Al-Baqarah sebelumnya, ayat 260. Begitu juga surah Al-Baqarah sebelumnya, ayat 152 dan sampai ayat 159, dan juga merujuk pada renungan sebelumnya, yaitu membincangkan tentang kisah Adam dan juga kisahnya iblis yang saling bercanggah, ya. Oke, kalau kita ingat pada siri yang pertama renungan kita membincangkan bahwa orang yang paling berdosa itu adalah orang yang melanggar perintah Allah disebabkan oleh rasa ego, ya, rasa lebih pada diri sendiri, berbanding orang yang melanggar larangan disebabkan karena tak mampu untuk menahan syahwatnya. Kemudian masuk pada siri yang kedua tentang siapa sebetulnya orang yang akan mendapat petunjuk itu, bahwa orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang bersabar ke atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, mengembalikan segala apa-apa yang tak disukainya itu hanya kepada Allah Ta'ala, lalu Allah menurunkan petunjuk untuknya melalui kesabarannya itu. Kemudian untuk sabar, agar dalam bingkai kesabaran itu ada satu kekuatan, maka pada siri yang ketiga kita bincangkan satu renungan tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghasilkan
keyakinan melalui metode penyaksian terhadap fenomena alam semesta, bahwa hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan, hari pembalasan, hari penentuan posisi di surga ataupun di neraka, itu didapatkan pada metode ru'yah itu, sehingga boleh mengisi bingkai kesabaran. Lalu pada hari ini saya memilih surah Ali Imran itu, apa bukti bahwa orang yang sudah diliputi oleh perasaan yakin akan adanya kehidupan selepas hari kebangkitan nanti itu, apa bukti, ya? Maksudnya dalam skala praktisnya apa yang mereka lakukan ketika mereka yakin tentang akhirat. Nah, inilah kita ambil beberapa akhlak, ya, manusia yang disanjung dan dipilih oleh Allah, yang jarang-jarang, ya, kita mendapatkan mereka seperti itu, tetapi sebetulnya mereka boleh berakhlak dengan baik, boleh berdepan dengan fakta-fakta yang menyakitkan, penuh kesabaran, penuh kesyukuran. Itu tak lain tak bukan karena dalam hatinya, dalam jiwanya itu sudah ada keyakinan bahwa hidup di dunia itu hanyalah sebagai persinggahan untuk menuju akhirat, sehingga akhirat sebagai tujuan, maka Allah, apa yang Allah perintahkan untuk mencapai akhirat itu dilaksanakan dengan baik dan jayanya. Ya, jadi pertemuan ini adalah renungan tentang aplikasi daripada keyakinan dalam diri seseorang ketika yakin akhirat itu akan dihadirkan oleh Allah nanti, maka mereka boleh santun, boleh baik, boleh tolerance dengan keadaan, bahkan sentiasa kembali kepada Allah dalam segala urusannya. Ya. Oke, saya bagi overview dulu ya tentang 4 ayat tersebut. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133 sehingga 136. Oke. Pertama, ayat 133 adalah satu ayat yang di situ Allah memberikan motivasi, ya, mengajak kepada kita untuk meraih maghfirah dan surganya, ya. Ajakan mendapat ampunan dan surga. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, sesungguhnya kita hidup itu untuk apa sebetulnya? Nak tak dapat ampunan? Nak tak dapat surga? Sejenak nanti kita akan ubah persepsi kita bahwa untuk meraih ampunan itu bukan hanya setakat kita mengungkapkan kata istighfar tanpa ada pemaknaan yang dalam tentang makna tersebut. Ya. Jadi setiap orang kalau diajak untuk dapat ampunan dan surga mau. Tapi apa kata Imam Asy-Syafi'i? Tetapi ketika mereka diajak untuk naik bahtera menuju ampunan dan surga, mereka tak mau. Sebab akan menderita katanya. Kemudian yang kedua, ayat 134. Ayat 134 itu menjelaskan tentang metodenya, tentang bahtera tadi itu. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dan surga Allah. Ya. So di sini dijelaskan tentang golongan yang berjaya mendapat ampunan dan surga. Ya. Golongan yang mendapat ampunan dan surga, peringkat pertama lah, jenis pertama, ya. Jenis pertama yang mendapatkan ampunan dan surga. Yang di sini jenis kedua, ini kena dibezakan, tak sama levelnya, ya. Ini golongan pertama, ini golongan kedua, ya, yang mendapat ampunan dan surga. Dan yang terakhir 136, ya. Ini adalah result atau natijah ketika mau mengaplikasikan, ya, ini namanya aplikasi praktis. Aplikasi praktis untuk mendapatkan ampunan dan surga. So, disinilah hasil pencapaian di akhirat.
atas apa yang dilakukan oleh kedua-dua golongan ini. Nah, nanti kita akan berpikir, di mana posisi kita? Adakah kita berada pada posisi golongan yang pertama untuk mendapatkan ampunan dan surga? Atau kalau misalnya tak sampai pada posisi yang pertama, adakah kita masih masuk golongan kedua yang boleh mendapatkan ampunan dan surga? Ya. Jadi, surah Ali Imran ayat 133 sehingga 136 ya menjelaskan tentang ajakan untuk mendapatkan surga dan juga ampunan Allah. Di sini metode untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah dibagi dua, dan ini hasil yang akan dicapai di akhirat kelak. Oke. Saya bacakan ayat 133, saya akan bagi makna dan penafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan mungkin boleh buka ya dekat Qur'annya masing-masing. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang keluasan surganya itu seperti ya luasnya langit dan bumi. Seperti saja, ibarat, bukanlah surga itu luasnya sama dengan, tapi ataupun ibarat. Ya. Seumpama luasnya langit dan bumi. Yang akan dipersembahkan oleh Allah kepada golongan muttaqin. Ya, golongan muttaqin. Golongan muttaqin itu yang macam mana? Golongan muttaqin itu dibagi menjadi dua. Ya. Ayat ke 134 Allah menyebutkan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Golongan muttaqin yang pertama disebut golongan VIP, golongan high class lah, golongan yang paling tinggi, yang sabiqum bil khairat, yaitu yang bersedekah, berinfak tak kisah dikala senang atau susah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, meredam atau memendam, menelan semula amarah emosinya. Yang ketiga, bertindak memaafkan orang yang telah menyakitinya. Dan yang keempat, berbuat baik ya kepada orang yang menyakitinya itu. Ada 4. Dan ini rasa cukup berat. Maka disebut golongan yang pertama. Kemudian golongan muttaqin yang kedua disebutkan pada ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu golongan yang kedua adalah golongan yang melakukan tindak kekejian ya. Fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan melakukan tindakan kezaliman ke atas diri mereka sendiri, dan ketika mereka sadar, mereka terus mengingati Allah, di mana Allah diingati sebagai Tuhan yang begitu luas ampunannya, dan hanya Allah saja yang maha memaafkan dan mengampunkan, dan mereka berazam untuk tidak melakukan kesilapan yang sama. Sedangkan mereka tahu bahwa mereka itu telah silap, dan tahu perbuatan yang akan dilakukan itu kesilapan, maka mereka tidak mengulanginya. Kemudian ayat 136, ya, rizalnya apa? Ulaika itu golongan 1 dan golongan 2. Jazauhum, ganjarannya, hasilnya adalah maghfiratum min rabbihim wa jannat, yaitu mendapatkan ampunan dan surga yang kekal di dalamnya, khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu sebetulnya adalah ya sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau beramal saleh. Oke, itu adalah pemaknaan 1, 2, 3, 4 ayat. Baik. Kemudian kita fahami ya pemaknaan atas keempat ayat tersebut. Ya, pemaknaan pertama adalah kita ini sebetulnya manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan dibekali nafs akal. Pada jiwa kita itu ada satu garis yang namanya fitrah. Dan fitrah itu adalah satu kecenderungan terhadap sesuatu yang baik, yang indah, yang
yang baik, yang indah, yang sempurna. Itu kecenderungan fitrah. Sehingga ketika Allah mengajak kita untuk mendapatkan ampunan dan surga, sebetulnya Allah telah menyeru kata hati kita, yaitu fitrah itu. Kalian nak ke tak nak dapatkan ampunan dan surga? Memang seketika perempuan tuan-tuan akan katakan, nak. Macam seorang budak kecil dibagi es krim, nak es krim? Budak-budak itu akan katakan, nak. Ya. So fitrah kita akan menjawab, nak, saya nak. So Tuhan tengah berkata-kata dengan hati kita, dengan fitrah kita, dengan fuad kita. Allah mengatakan, kalau kalian bersegera untuk meraih ampunan dan surgaku, sesungguhnya ampunan dan surgaku itu hanya aku berikan kepada orang yang bertakwa. Artinya bertakwalah kamu akan dapat. So tertanya kita, nak dapatkan ampunan dan surga perlu bertakwa. Takwa itu macam mana ya? Sekarang saya tak gunakan teori takwa. Saya akan gunakan aplikasi takwa. Ya. Kerangka teoretikal sudah kita buat. Tapi kerangka aplikasinya di sini dibuatkan oleh Allah. Bertakwa itu maknanya, pertama, kita diajak untuk menjadi orang yang mampu untuk menahan keselesaan jasad. Sanggup untuk menderita, sanggup untuk rasa letih dan payah. Ya. Golongan pertama yang bertakwa, golongan yang tinggi adalah yang berinfak di jalan Allah tak kisah masa senang atau masa susah. Kalau berinfak di kala senang itu biasa, tapi kalau berinfak di kala susah itu luar biasa. Berinfak di kala senang itu dimaklumi dan dicintai biasa, tapi berinfak di kala susah itu jarang dimaklumi dan itu sangat dicintai oleh Allah luar biasa. Dan hadis Nabi telah menyebutkannya. Orang yang miskin namun mampu bersedekah lebih dicintai oleh Allah berbanding orang kaya yang mau bersedekah. Ya. Sifat yang kedua, aplikasi praktis yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Menelan amarah yang hendak berubah menjadi kemarahan. Bayangkan ketika sudah kita geram, disuruh menahan amarah itu. Ini kan menyakitkan. Karena jasad itu akan selesai ketika kita sudah beramarah, ya. Kadar gula sudah penuh dalam diri kita, ya. Semua hormon-hormon yang menghasilkan gula sudah on, ya. Jadi memang selesai kalau kita nak tumbuk orang, kita nak mencaci orang, kita nak pukul orang, kita nak lempar orang, tumbuk orang. Itu memang selesai. Selesai secara jasad terluahkan. Tetapi Allah membuat kita menderita. Kita diminta untuk menelannya. So jangan luahkan ya. Jangan diluahkan amarah itu. Nanti bagaimana cara menelannya? Maghfirah. Jannah. Kita akan ingat semula ganjaran yang Allah sediakan untuk kita. Karena ini tujuan kita. Kemudian selepas menahan amarah itu diteruskan. Sakit rasanya. Kalau menahan itu sudah satu perkara, yang perkara kedua adalah memaafkan. Dan memaafkan itu jenisnya banyak. Cuma di sini dikatakan satu jenis kemaafan saja. Untuk huraian jenis kemaafan itu kita akan perlukan ayat-ayat lain. Sehingga habis sudah kita nanti dilihatnya. Ya, di bincangan Quran. Kemudian lepas memaafkan orang yang bersalah itu, yang keempat kita berbuat baik kepada orang yang bersalah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Rasa berat keempat ini? Berat. Ya, beratnya karena ketika kita bekerja bersusah payah, tujuannya adalah untuk berinfak, bekerja untuk berinfak. Kata orang kafir, yaqulu ahlaktu malan lubada, habis sudah hartaku untuk aku sedekahkan. Lalu Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang untuk itu kami ciptakan kamu. Kemudian yang kedua tadi itu letihnya, penatnya, sakitnya adalah ada hak untuk membalas kesalahan orang, tetapi Allah katakan tahanlah. Ya. Tadi harta, jiwa, raga penat. Sekarang dalaman ini jiwa dibuat penat oleh Allah. Penat jiwa, penat jasad. Cukup sudah sebagai kriteria orang yang bertakwa. Penat jasad, bekerja, kasih orang. Penat jiwa, disakiti, kena maafkan.
La haula wala quwata illa billah. Hanya kekuatan Allah yang kita pohon. Kemudian seterusnya di sini walladzina itu bukan ataf atau sambungan kepada golongan yang pertama. Ini golongan yang berbeza. Ini golongan yang berbeza. Golongan yang kedua ini golongan yang mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Ya, kalau di sini memang kebaikan dia buat. Kalau saya ibaratkan ya, laksana orang mengenakan pakaian putih yang dia mencoba untuk menjaga pakaian putihnya itu agar tidak terjejas oleh noda. Ya, di sini golongan pertama. Ya, perempuan, tuan-tuan kalau punya jubah putih nak pergi ke masjid, mungkin berusaha untuk menjaganya agar tak terkena noda. Ya, ini golongan pertama. Tapi bagaimana ketika berusaha menjaganya terkena juga noda? Di sini dibuat golongan yang kedua. Golongan yang terjatuh dalam kemaksiatan, yang terjatuh dalam pelanggaran, ya. Maka golongan yang kedua ini berbeza dengan golongan yang pertama. Golongan yang mengenakan pakaian putih namun terkena noda sehingga berusaha untuk membasuhnya agar bersih semula. Membasuhnya bukan dengan deterjen Breeze tetapi dengan deterjen istighfar, ampunan. Memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun disebabkan karena golongan ini tahu bahwa Allah itu mengampunkan semua jenis dosa kecuali syirik. Ya. Dengan syarat kena bertaubat. Dan syirik akan membatalkan semua amal soleh. Tetapi kalau keburukan, kejahatan yang lain tidak akan membatalkan amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Ya. Oke. Kemudian hasilnya di sini pencapaiannya adalah kita diajak untuk berhayal. Ya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat, ya, tajri, ini disuruh berkhayal, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, air mengalir pas itu kita kekal di sana dalam keseronokan. Nah, kita berkhayal, wa ni'ma ajrul amilin. Oke. Baik, ini mungkin pemanaan tentang keempat ayat ini. Kemudian apa yang perlu kita renungkan di sini adalah, ya, perempuan, tuan-tuan semuanya, kadang-kadang kalau kita berdialog dengan hati kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri, rasa terbit dalam jiwa ini perasaan takut bercampur sedih. Takut dan sedih kala menyadari bahwa setiap hari ini kita masih lagi melakukan kesilapan. Hari-hari kita menghias lembaran catatan amal kita dengan keburukan. Kadang baik sedikit, kadang buruk. Lepas buruk, baik. Baik, buruk. Itu hari-hari yang kita lakukan. Maka ada perasaan takut dalam diri kita bagaimana kita tak menyambut hari kebangkitan nanti. Yang akhirnya menghasilkan ketakutan ketika ajal mendatangi kita. Kita sadar, kita sebagai manusia ini memang akan melakukan kesilapan. Kadang melakukan kebaikan. Lalu silap, lalu baik. Lalu siap, lalu silap, lalu baik. Dan hal ini memang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Sebagian manusia itu menyadari bahwa diri mereka itu melakukan keburukan, mencampur kebaikan dengan keburukan. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Buat soleh iya, buat buruk iya. Tapi semoga Allah menerima taubat kita yang masuk jenis manusia seperti ini. Ada rasa takut memang. Ketika teringin sangat masuk surga, membayangkan surga yang begitu nikmat, tapi lihat perangnya, lihat perbuatan, kadang baik, kadang buruk, semacam tak yakin boleh ke tak masuk surga itu. Sampai pada akhirnya menciptakan satu perasaan pesimis.
Karena itu Allah melarang kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Kita dilarang untuk pesimis. Coba bayangkan di sini. Allah mengajak kita yakin mendapatkan surganya, tetapi dengan berazam untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena kita diciptakan untuk menempati surganya, bukan untuk menempati neraka. Cuma manusia memilih menempati nerakanya. Saya terharu, bahkan secerca harapan itu muncul tatkala saya sampai pada ayat yang di sini nih. Ayat 135. Dan disambungkan pada surah Az-Zumar ayat 53. Baiknya Allah begini tonton. Ketika kita sudah berbuat zalim ke atas jiwa kita, melakukan keburukan iya, buat baik pun iya, buruk lebih banyak. Tetapi Allah panggil kita itu dengan panggilan penghormatan. Qul ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku. Duhai hamba-hambaku yang telah melampaui batasan, yang telah melakukan kezaliman. Coba penghargaan Allah untuk kita ketika kita zalim. Yang lebih dahsyatnya lagi yang saya sampai kata, kebaikanmu ya Allah susah untuk saya persepsikan dengan akal saya. Ketika Allah meletakkan orang-orang yang zalim itu pada level pertama dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir yadkhuluna jannatu adni yadkhuluna." Allah meletakkan orang-orang yang menzalimi dirinya itu pada posisi yang pertama yang akan diwarisi Alkitab. Orang-orang yang zalim ke atas dirinya itu siapa sebetulnya? Lalu saya merujuklah kepada tafsir Adwaul Bayan yang ditulis oleh Asy-Syanqiti. Nih tafsirnya. Cantik uraian beliau. Jadi beliau menjelaskan kepada kita ini 3 golongan kita di mana dan harapan kita untuk masuk surga itu ada ketidak. Sehingga kita tahu untuk siapa surga itu sebetulnya. 1, zalimun li nafsi. Ini diletakkan nombor yang 1. Ya. Yang tadi yang second class nih diletakkan nombor 1. Yaitu orang yang melakukan kebaikan juga mencampur dengan keburukan. Itu zalimun li nafsi. Kadang menjaga kewajiban, kadang meninggalkan, kadang melanggar larangan. Nah, itu zalimun li nafsi. Kemudian yang kedua muqtasid. Kebaikan dilakukan, maksudnya perintah dijalankan, larangan pun ditinggalkan. Jadi dia menjaga yang halal haram dijaga, wajib dijaga. Tetapi untuk sunnah-sunnahnya belum dibuat lagi. Ini namanya muqtasid, tengah-tengah. Dan yang ketiga sabiqum bil khairat. Yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Artinya apa? Dia tinggalkan kemaksiatan, ya. Dia lakukan ketaatan terhadap amalan sunnah, dia tegakkan. Ini namanya sabiqum bil khairat. Cuma masalahnya, pernah tak kita bertanya, kenapa posisinya orang yang sabiqum bil khairat diakhirkan? Sementara zaliman li nafsi diawalkan. Kata Al-Imam Asy-Syanqiti dalam Faidah tafsirnya disebutkan, untuk mengangkat daya optimisme dalam diri orang-orang yang telah melampaui batas. Biasanya kita kalau sudah melakukan keburukan down kan? Seindahnya perbuatan Tuhan itu. Dia mengangkat kita, meletakkan Quran diwariskan kepada orang yang menzalimi jiwanya. Untuk kemudian bertaubat. Dan ketika bertaubat, sedar tak nak ulang lagi, diterimalah oleh Allah taubatnya. Karena berdosa, dia boleh masuk surga. Diangkat kedudukannya. Supaya apa? Supaya hilang pesimis dan naik optimisnya. Tapi mengapa orang yang begitu menjaga aturan Allah, halal haram yang dijaga, sunnahnya ditegakkan, diletakkan yang terakhir, supaya tidak ujub dan bangga. Kadang-kadang kita tengok fakta,
Bila ada juara 1, juara 2, juara 3, yang dipanggil juara 1 ke juara 3. Juara yang 3. Ada tak bertanya, kenapa juara 1 diakhirkan? Supaya tidak sombong. Itu cara Quran sebetulnya. Kalau ikutkan level itu sabikum bil khairat muqtasid, barulah zaliman li nafsi. Tetapi Allah letakkan. Ada pandangan yang kedua, ternyata di sini saya berbunga-bunga hati saya. Ternyata surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang berbuat zalim namun dia sedar. Jadi mungkinkah puan-puan tuan-tuan kita masuk kategori yang ini? Kemungkinan. Diletakkan zalim li nafsi, yang pertama itu memandangkan orang masuk surga itu karena disebabkan karena dosa dia, karena kezalimannya. Yang paling bagus ketika dia zalim dia sedar. Dan dia sedar ketika dia kembali kepada Al-Quran. Dan muncul harapan itu ketika dia tahu firman Tuhannya. Ya laksana ubi itu kalau kita biarkan membusuk. Tapi kalau ubi itu kita campakkan dekat tanah, muncul tunasnya. Tunas itulah harapan bagi kita. Ya Allah. Jadi dalam hati saya, Allah tak pernah membiarkan musuh-musuhnya menyeret hamba-hambanya untuk menuju neraka. Allah bertindak menyeret hamba-hambanya menuju surganya, walaupun dengan perkara yang tidak disukainya, seperti perkara gelisah ketika melakukan keburukan. Mengapa kita gelisah ketika melakukan keburukan? Karena Allah menimpakan asap dalam diri kita agar kita kembali kepada Allah. Gelisah itu penyakit. Demikianlah cara Allah mengajak kita menuju surganya. Maka Allah itu Ghafur. Ghafur itu yang memberi ampunan, Rahim yang mengajak kita untuk masuk surga. Oke. Malu kadang diri ini juga apabila melihat, ya, memikirkan tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Yang saya pikirkan di sini adalah bahwa ketika kita berdepan dengan ayat ini, kita selalu mengatakan, aku ini bukan malaikat. Sejak bila kita diciptakan sebagai malaikat yang tak bersyahwat? Kita ini manusia, perempuan tuan-tuan. Jangan pernah katakan, aku ini bukan malaikat. Itu perkataan bodoh. Karena kita sadar kita manusia. Kenapa cakap kita bukan malaikat? Ya. Kita manusia. Tapi bagaimana kita boleh, ya, masuk dalam golongan yang pertama ini? Tetapi walaupun kita dibuat optimis oleh Allah, walaupun kita pada akhirnya masuk golongan yang kedua. Tetapi walaupun kita sadar kita masuk golongan yang kedua, cobalah kita berpikir bagaimana kita meneladani golongan yang Allah sebutkan di sini. Oke, di sini muncullah satu renungan. Renungannya adalah begini. Allah itu tak pernah bersalah. Dalam perbuatannya selalu tepat. Walaupun tindakannya amat menyakitkan untuk hamba-hambanya, tapi tak pernah lepas daripada unsur hikmah kebijaksanaan. Allah tak pernah salah. Allah al-haq, yang sentiasa benar. Tetapi ketika Allah itu tak pernah bersalah, tak pernah menzalimi hambanya, justru dia malah suka memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Kalau kita ini sebaliknya dari Allah. Selalu silap, berbuat salah, tapi paling susah memaafkan orang yang salah. Ada tak muncul perasaan malu kepada Tuhan kita? Ketika Tuhan kita itu sanggup, ya, menahan, ya, kemarahan, kemurkaannya untuk ditimpakan kepada hamba-hambanya yang menyekutukannya, tetap memberikan nikmat kepada mereka. Bahkan membuka pintu taubat untuk mereka sepanjang siang dan malam. Yang siang untuk mereka yang malam yang berbuat maksiat, yang malam dibuka untuk mereka siang berbuat maksiat. Jadi Allah sentiasa benar dalam perbuatannya, namun dia sentiasa memaafkan orang yang silap. Dan kita sentiasa dalam kesilapan, namun susah untuk memaafkan orang yang silap. Yang kedua, ketika Allah memaafkan orang yang silap, Allah memaafkan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Bahkan kegembiraan Allah ketika mendengar taubat, ketika mendengar rintihan orang yang meminta maaf. Gembiranya Allah itu digambarkan dalam sunnah Nabi, melebihi gembiranya seorang musafir
di padang pasir yang kehilangan perbekalannya bersama tunggangannya. Lalu datanglah tunggangan itu membawa bekalan yang dia risaukan tadi. Dan Allah bergembira, memaafkan dalam keadaan gembira. Kalau kita, ketika orang datang mengadukan kesalahannya kepada kita, bahwa dia telah menzalimi kita, dia telah gosipkan kita, dia telah menganiaya anak kita, kita susah untuk memaafkannya. Kalau memaafkannya pun setakat di lisan, disertai dengan hati yang terkilan, lalu dendam yang membara, bahkan memaafkan dengan penuh keterpaksaan. Adakah kita belum bercermin lagi? Jadi, tuan-tuan, untuk menghasilkan pribadi yang mau memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang itu, belajarlah untuk mengenal kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan sifat-sifatnya, sifat pada zatnya, sifat pada perbuatannya. Demikianlah sifat-sifat Tuhan kita itu sempurna, indah, dan begitu baik kepada kita. Mengapa demikian? Setiap orang yang mengenal kesempurnaan sifat Tuhan, dia akan mengenal kepribadian diri. Seseorang akan kenal kekurangan diri. Kebanyakan kita hari ini adalah suka untuk mempertahankan ilusi kesempurnaan diri berbanding memperbaiki fakta kekurangan diri. Itu kita. Secara fakta kita itu adalah tidak sempurna. Tetapi yang tidak sempurna itu tidak kita perbaiki. Dan ilusinya adalah seolah-olah kita itu sudah benar. Karena kita benar itulah susah kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita sadar kita kurang, orang lain pun kurang, silap, ya kita sama-sama aja lah. Macamlah kita kata pada anak kita, Umi saya minta maaf. Iya, Umi pun lebih kurang sama. Umi pun minta maaf. Itu orang yang membaca pribadi diri. Sebesar apa sebetulnya kesalahan suami kita, sehingga kita tak sapa dia? Sebesar apa kesalahan anak kita, sehingga kita cela mereka? Ibaratnya adalah gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Dosa dan aib kita tutup, tak nampak. Tapi dosa dan aib orang yang begitu kecil, macam semut di seberang lautan, kita boleh nampak. Itu mengapa? Karena makrifat kita kepada Tuhan kita belum kita laksanakan dengan baik dan benar. Seandainya kita mampu mengenali sifat Tuhan kita yang begitu sempurna, dan sebaliknya kekurangan dalam sifat kita akan bersegera untuk saling memaafkan sesama kita. Memang berat, tuan-tuan, bila saya renungkan. Bila saya renungkan ayat 134 ini, sebetulnya dia sangat connect dengan surah-surah yang lain. Seperti dalam surah An-Nur ayat 22, seperti dalam surah At-Taghabun ayat 14. Ayat ini simple, Allah menyebut wal'afina anin nas. Dalam Al-Quran, kalau Allah menyebutkan cuma satu lafaz, itu merangkumi banyak. Tetapi kalau Allah sebutkan banyak lafaz, itu menunjukkan perbezaan pada setiap lafaz. Kenapa Allah katakan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas? Karena cukup bagi Allah mengatakan kemaafan itu berbagai jenis-jenisnya. Oke, kalau saya sebutkan yang paling susah nih tuan-tuan, untuk konteks memaafkan yang boleh jadi ahli surga itu. Pertama, orang berbuat salah ke kita itu, satu, kesalahannya kepada kita membuat kita rasa emosi, kita tahan emosi. Itu memaafkan jenis pertama. Kemudian ketika sudah emosi, kita kena meninggalkan hukuman untuk orang bersalah ke kita. Itu namanya al-af. Kemudian selepas kita meninggalkan untuk tidak melakukan pembalasan atau hukuman, kita bersikap seolah-olah tidak ada apa benda yang berlaku dalam jiwa kita, dalam diri kita. Itu namanya as-safha. Oke? Dan ketika tak ada rasa apa-apa berlaku dalam jiwa kita, ya, tak ada apa-apa benda pun, maka kita diminta untuk menutup aib orang tersebut yang berbuat silap kepada kita. Itu namanya al-ghafru. Dan yang kelima, al-ihsan, yaitu kita berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita. Itu rasa berat. Dan kalau kita pikirkan ini ajaran Quran. Ajaran Quran sungguh susah dipersepsi oleh akal kita sebetulnya. Karena apa? Karena hakikatnya standar akhlak itu adalah sifat-sifat Allah. Dan Allah
kebaikannya susah dipersepsi oleh akal manusia. Sehingga kalau kita masuk pada level golongan orang yang bertakwa, jenis yang pertama ini, mungkin kita akan dianggap sebagai orang yang gila. Ya, orang yang gila. Menahan amarah, tidak membalasnya, bersikap seolah-olah tak ada apa-apa, tutup aib dia, buat baik kat dia. Sungguh indah ajaran Islam itu, puan-puan, tuan-tuan. Karena standar interaksi sosial itu diambil daripada sifat-sifat Allah. Dan begitu hinanya kita. Karena itu, puan-puan, tuan-tuan, melenyapkan gunung yang tinggi itu sebetulnya lebih mudah berbanding melenyapkan sifat sombong, sifat dengki, sifat marah, dan keinginan terhadap dunia dari dalam diri kita. Itu yang lebih susah. 4 perkara itulah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai punca bencana di dunia dan di akhirat. Sombong, dengki, marah, dan bersyahwat terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Dan caranya adalah kita kembali mengenal Allah, mengenal kesempurnaan pada sifat-sifatnya. Allah itu indah, Allah itu baik, Allah itu sempurna. Dan sebaliknya, mengenal pribadi kita bahwa kita adalah penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, dan penuh dengan keburukan. Tapi tatkala kita sadar penuh aib, keburukan, dan juga kekurangan, Allah menjamin kita masuk surga. Dengan keburukan kita itu, apabila kita sadar, kita kembali kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Jadi, hasil renungannya adalah, ternyata kita masuk surga karena kita kenal aib dan keburukan kita. Untuk supaya kita memperbaiki fakta kekurangan diri dan tidak bersembunyi di sebalik ilusi kesempurnaan diri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.